Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Apa kabar hari ini? Kembali lagi kita berjumpa. Silakan perkenalkan diri rekan-rekan. Asal rekan-rekan dari mana? Kalau yang ada dari Kalimantan, silakan dari Kalimantannya daerah mana, Sumateranya daerah mana, kemudian Sulawesinya daerah mana. Silakan rekan-rekan memberi kabar posisi rekan-rekan saat ini sedang berada di mana. Hari ini kita akan membahas namanya habit atau memang pola pikir yang dimiliki oleh orang-orang yang berhasil dan pola pikir yang dimiliki oleh orang-orang biasa. Nah, sebelum lanjut ke sana, saya Muhammad Iqbal Musalim sebagai CEO Soul of Indonesia ingin menyapa rekan-rekan di mana posisi rekan-rekan saat ini. Silakan. Boleh menginformasikan posisi rekan-rekan saat ini berada di mana. Oke, sambil saya lanjut, ini beberapa hal yang sangat krusial ketika menyangkut dengan pemikiran atau mindsetting. Nah, mindsetting itu adalah software yang kita gunakan, software yang kita pakai untuk menjalani hidup. Nah, di kita masih banyak mengikuti jalan rata-rata dibanding mengikuti jalan orang-orang yang bertumbuh, dibanding mengikuti jalan orang-orang yang selalu berhasil, dibanding mengikuti jalan orang-orang yang mencapai kesuksesan. Nah, saya akan bagikan 7 hal yang dilakukan oleh orang yang berhasil dan 7 hal yang dilakukan oleh rata-rata atau masyarakat biasa. 1. Biasanya orang yang berhasil atau orang yang sukses itu mereka punya tujuan dan dia melakukan hidupnya untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu bagaimana dengan masyarakat biasa atau orang-orang biasa? Orang-orang biasa itu kebanyakan biasanya mereka terlalu banyak menonton TV. Setiap harinya mereka menghabiskan waktu untuk menonton TV. Itu yang dilakukan oleh orang-orang biasa gitu. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang sukses itu mereka mempunyai gambar mental positif terhadap dirinya. Mereka punya penilaian positif terhadap dirinya. Lalu apa yang terjadi ketika di orang rata-rata? Nah, orang rata-rata biasanya tidak pernah menetapkan sebuah tujuan atau sasaran dalam hidupnya. Dia cenderung pasrah, dia cenderung hari ini, besok ya besok gitu. Today is today, tomorrow is tomorrow gitu. Nah, kalau misal orang yang berhasil itu mereka selalu punya progres dan mereka selalu menetapkan sasaran hidupnya. Hari ini saya harus jadi lebih baik, besok saya lebih baik dari hari ini gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang sukses, orang yang berhasil, mereka biasanya istilahnya memahami rintangan. Mereka menghitung segala sesuatunya berdasarkan resiko dan mereka selalu istilahnya menghadapi sebuah rintangan, menghadapi sebuah tantangan gitu. Sedangkan kalau orang rata-rata atau orang biasa-biasa kebanyakan di luar sana itu lebih suka mengkritik, lebih suka menghujat, lebih suka menjatuhkan, lebih suka merendahkan gitu. Mereka berbicara tanpa menghadirkan sebuah solusi. Mereka berbicara hanya sebatas bentuk komplain gitu. Jadi hari-hari mereka dihabiskan untuk komplain tanpa masalah intinya tidak pernah diselesaikan gitu. Kemudian orang-orang yang keempat, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses itu biasanya membersihkan pikiran hati mereka tentang keraguan diri. Jadi apapun yang membuat mereka tidak percaya diri, apapun yang membuat mereka ragu, apapun yang membuat mereka kehilangan kepercayaan diri itu selalu dimusnahkan. Mereka selalu memotivasi dirinya dengan kata-kata positif. Mereka selalu memotivasi dirinya dengan hal-hal yang baik. Misal, saya pasti bisa, saya pasti mampu, dan tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi orang-orang yang selalu jadi gagal berpola, sukses pun berpola gitu. Itu kurang lebih gambaran kenapa orang-orang yang berhasil itu selalu lebih sedikit dibanding orang-orang yang tidak pernah berhasil gitu. Dan semakin orang akan mencapai sebuah keberhasilan, biasanya mereka akan melalui jalan yang sepi menuju kesuksesan. Mereka jarang sekali ditemui banyak orang. Mereka selalu berbeda, mengambil jalan berbeda dibanding dengan yang lainnya.
Nah, selanjutnya kelima, orang yang punya pola atau pemikiran mindsetting berhasil atau sukses itu mereka selalu merangkul tantangan. Apapun challenge-nya, apapun tantangannya, itu akan selalu dikerjakan, akan selalu dilakukan gitu. Sedangkan kalau orang biasa-biasa, orang kebanyakan di luar sana, mereka justru memiliki kecenderungan takut berubah, takut akan perubahan gitu. Jadi mereka cenderung berada di zona nyaman. Mereka terus menerus ya yang penting bisa makan udah cukup. Padahal di zaman seperti sekarang ini kita mengalami sebuah perubahan yang sangat cepat. Kita mengalami sebuah tantangan yang multidimensi gitu. Kalau misalnya kita tidak cepat beradaptasi, kita akan dilindas oleh peradaban atau memang kita jadi korban sebuah peradaban itu. Pilihannya ada di rekan-rekan. Rekan-rekan mau ikut tetap mengikuti peradaban dengan beradaptasi atau rekan-rekan justru dilindas dengan peradaban gitu ya. Kemudian selanjutnya, orang yang punya kepribadian atau mindsetting berhasil itu biasanya akan selalu tetap di jalur. Dia punya pendirian, dia punya prinsip, dan apapun yang dikatakan orang tentang dirinya, dia tetap teguh memegang prinsip hidupnya, memegang pendiriannya gitu. Dia selalu pegang prinsip hidupnya menjadi sebuah falsafah yang memang menjadi integritasnya dia, menjadi pegangan hidup dia gitu. Orang-orang yang seperti itu biasanya akan tetap selalu di jalur. Dia tidak tergoyahkan dengan omongan-omongan yang istilahnya menjatuhkan, merendahkan. Dia tetap mempercayai bahwa prinsip hidupnya dia akan berhasil, dia akan sukses gitu. Nah, sedangkan kalau orang rata-rata, kebanyakan dari kita itu biasanya justru malah menyimpan dendam, justru kebanyakan menyimpan iri, justru menyimpan dengki. Itulah kenapa pola masyarakat Indonesia itu sekarang ini adalah senang melihat orang susah, tidak senang melihat orang bahagia gitu. Nah, mulai sekarang untuk merubah sifat itu kita patut berbahagia ketika orang lain senang gitu. Karena ketika orang lain senang, kita pun akan memperoleh manfaat dari mereka. Begitupun ketika kita memperoleh kesenangan, kita mau berbagi kesenangan dengan orang yang belum seberuntung kita gitu. Itu akan membuat gap antara kaya miskin semakin dekat kembali, bukan malah menjauh gitu. Kalau sekarang jujur dengan apa yang saya lihat, dengan pengalaman yang saya alami, kaya dan miskin itu seolah berjarak gitu. Kaya ya kaya, miskin ya miskin. Nah, di Soul of Money Indonesia kami ingin istilahnya perbedaan antara kaya dan miskin itu dieratkan. Istilahnya apapun latar belakang Anda, apapun background materi Anda, pada akhirnya kita setara kok di hadapan Tuhan. Kalau misal kita masih bersikukuh, oh saya kaya, saya harus dihormati, bukan seperti itu. Tapi memang ketika pengen visi Indonesia maju, visi Indonesia Jenius itu terlaksana, kita harus mulai memiliki kesadaran bahwa yang mulia atau yang tinggi di hadapan Tuhan itu hanya orang-orang yang bertakwa. Nah, soal materi apapun itu hanya sebatas titipan. Tuhan akan ambil kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi tidak menjamin sekarang rekan-rekan kaya sampai 100 tahun ke depan bakal kaya terus, tidak menjamin gitu. Akan ada saatnya memang ketika kekayaan itu tidak menjadi sebuah manfaat bagi orang lain, Tuhan akan cabut dan diberikan ke orang yang lebih pantas untuk menerimanya. Karena Tuhan pun istilahnya akan memberikan kepada orang-orang yang memang punya misi besar, punya tujuan besar untuk menolong orang banyak, dibanding rekan-rekan punya kekayaan tapi hanya untuk memuaskan diri sendiri, untuk menimbulkan kecemburuan sosial, untuk istilahnya orang yang kita mungkin sering pamer makan di restoran, pamer mobil-mobil mewah gitu. Sedangkan masih ada rakyat kita sendiri atau memang bangsa kita sendiri, penduduk warga kita sendiri yang masih ngemis-ngemis minta makanan. Masih ada yang istilahnya belum makan, masih ada yang kelaparan. Jadi gap antara kaya miskin itu di Soul of Money Indonesia pengen dilebur supaya jadi satu, supaya jadi kita menjadi manusia yang punya rasa iba, rasa kepedulian terhadap sesama, bukan malah
menindas satu sama lain, bukan malah tertawa di atas penderitaan orang lain, bukan malah hura-hura di atas penderitaan orang lain. Kita pengen kalau memang kita bisa bahagia, kita pengen share kebahagiaan itu sama orang yang memang patut bahagia, gitu ya. Kemudian orang-orang yang punya mindsetting atau pola pikir yang sukses itu biasanya mereka selalu menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang yang merendahkan mereka, bahwa dia atau Anda mampu melakukannya gitu. Jadi orang yang sukses itu selalu membuktikan, saya pasti bisa melakukannya, saya mampu menjadikannya nyata gitu. Jadi orang-orang yang punya mindsetting berhasil itu dia akan selalu buktikan bahwa saya pasti bisa, saya pasti mampu, dan saya akan buktikan kepada orang-orang yang merendahkan saya, kepada orang-orang yang mengkritik saya, kepada orang-orang yang menjatuhkan saya akan mencapai tujuan saya dan akan berhasil di sana. Nah, kalau orang-orang biasa atau orang rata-rata justru malah membicarakan orang lain, justru malah gara-gara anu saya jadi seperti ini. Jadi orang-orang biasa itu cenderung menyalahkan orang lain gitu. Di saat kita menyalahkan diri orang lain, kita sudah tidak punya kesempatan untuk menjadi orang berhasil. Tapi di saat kita mulai, kesalahannya ada di saya, kalau memang itu mencakup dengan hubungan manusia, maka segeralah minta maaf. Tapi kalau misal mencakupnya ke dalam diri, maka segera introspeksi diri, perbaiki dirinya dulu gitu. Sebelum gara-gara salahna anu. Saya tahu dan saya perhatikan memang Indonesia saat ini bisa dibilang pemerintahnya tidak pro kepada rakyat. Iya, saya tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita terus bergantung ke pemerintah tanpa kita ada istilahnya menyempurnakan apa yang sudah dilakukan pemerintah, atau istilahnya pemerintah tidak bisa melakukan, ini saatnya kita menambal kekurangan atau kesalahan yang dilakukan pemerintah. Jadi kita jangan seperti warga negara yang pasif hanya mengandalkan keputusan pemerintah saja tanpa kita mau memperbaiki gitu. Nah, saat di Soul of Mind Indonesia kita pengen rekan-rekan berperan aktif bahwa keputusan pemerintah itu tidak sepenuhnya sempurna gitu, karena dia manusia, kita pun manusia. Nah, ketidaksempurnaan yang diciptakan oleh pemerintah dan kegaduhan yang diciptakan pemerintah itu kita redam sama-sama dengan aksi lokal. Kalau misal rekan-rekan tinggal di desa, maka buatlah sebuah kerukunan di desa, buatlah sebuah persatuan di desa agar masyarakatnya tetap kokoh, tetap toleran, tetap istilahnya menjunjung pluralisme perbedaan, tidak mudah diadu domba gitu. Kalau misal tinggal di kecamatan, buat kerukunan kecamatan. Kalau memang tinggalnya di kabupaten atau kota, buat kerukunan di kabupaten atau kota. Berikutnya sampai nasional pun kita punya visi untuk buat memang kerukunan atas dasar memang saling percaya satu sama lain, bukan malah istilahnya jatuh menjatuhkan dan saling manfaat memanfaatkan gitu. Itu ya. Dan yang terakhir, biasanya orang-orang yang rata-rata itu selalu berpikir saya tahu semuanya, atau udah berpikir tahu segalanya. Padahal orang yang punya pemikiran atau mindsetting berhasil itu biasanya saya harus tetap belajar, saya harus tetap memperbaiki diri. Dia selalu mengimprove bahwa saya belum tahu segala-galanya, saya harus tetap belajar, saya harus tetap membuat diri saya berkembang, saya harus terus membuat diri saya bertumbuh gitu. Nah, kalau orang rata-rata, orang biasa itu selalu merasa tahu segalanya gitu, dan cenderung meremehkan orang yang istilahnya memberikan dia pengetahuan, memberikan dia pemahaman, memberikan dia petunjuk gitu. Karena dia udah merasa, saya udah tahu segalanya gitu. Jadi ketika kita udah merasa tahu segalanya, ketika kita udah merasa paling bisa di antara orang lain, itu cenderung timbulnya sifat angkuh, timbulnya sifat sombong gitu. Tapi ketika kita merasa kita bukan tidak tahu segala-galanya, yang timbul malah sikap rendah hati, kita lebih cenderung bisa memahami orang lain, bisa mengerti orang lain gitu. Nah, yang terakhir, orang-orang rata-rata itu biasanya menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Padahal kalau misal ditilik lebih jauh, justru kegagalan itu tidak jauh biasanya dari apa yang kita putuskan gitu. Jadi kegagalan itu tidak melulu salah orang lain, barangkali memang ada di diri kita. Coba periksa dulu, coba scanning dulu, apakah benar murni kesalahan orang lain atau memang ada di diri kita.
Nah, ketika memang kegagalan itu ada dalam diri kita, coba rekan-rekan akui bahwa memang, oh, memang salahnya ada di diri saya. Kalau memang sudah diakui, nah baru di sana timbul kesadaran, oh, bagaimana untuk memperbaikinya. Sekarang udah banyak multi platform, udah banyak media, rekan-rekan bisa manfaatkan untuk mengimprove bahwa, oh, saya bisa, ternyata ketika saya melakukan sebuah kegagalan, ketika saya melakukan sebuah kesalahan, itu masih bisa diperbaiki. Selama saya masih dikasih kesempatan hidup, berarti kesempatan rekan-rekan untuk memperbaiki diri itu masih mungkin. Nah, kalau misalnya rekan-rekan terus menyalahkan, itu tidak kunjung ada untuk memperbaiki diri, tapi malah rekan-rekan itu cenderung hidup dalam penyesalan, cenderung dalam hidup menyalahkan orang lain gitu ya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang berhasil sama orang-orang yang sukses itu, mereka justru sebelum tunjuk tangan, mereka itu istilahnya apa ya, mengaudit diri mereka sendiri. Mereka cenderung mengkritik diri mereka sendiri gitu, sampai akhirnya timbul, oh, kekurangan saya di sini, saya akan perbaiki dalam 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau beberapa bulan ke depan gitu. Jadi tidak aneh kenapa orang-orang yang berhasil itu terus bertumbuh, sedangkan orang yang rata-rata justru malah semakin di bawah gitu. Jadi perbedaan orang yang sukses itu seperti ada di atas gunung, tapi orang rata-rata itu seperti rumput di bawah gunung gitu. Jadi kelasnya atau secara derajat pun itu berbeda gitu. Riuh-riuhnya rumput ya tetap ada di bawah gitu. Tapi kalau yang udah berhasil, pada sukses, biasanya mereka tetap ada di on the top gitu, dan mereka udah melakukannya dengan memakan waktu gitu. Jadi yang namanya sukses pun tetap butuh proses gitu. Kalau misal ada orang menyajikan sukses satu malam, itu fake ya, itu bohong gitu. Tetap pada akhirnya mah itu akan tetap memakan waktu, itu akan tetap memakan sebuah proses gitu. Untuk berhasil itu tidak bisa dilakukan dalam waktu istilahnya langsung satu malam, gitu langsung berubah 180 derajat gitu. Itu tetap it takes time gitu. Itu butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh perjuangan, butuh usaha gitu. Tetap ada rentang waktu yang harus kita lewati supaya kita ketika mencapai keberhasilan, ketika mencapai sebuah pencapaian yang tinggi, kita memang sudah pantas untuk menerimanya. Kalau memang kita masih ada di bawah, ya udah improve dulu kualitas diri kita, improve dulu kapasitas diri kita. Kalau memang adik-adik sudah mampu, kalau memang rekan-rekan sudah mampu, nilai berapapun itu akan keluar gitu. Jadi ketika memang orang dibayar 1 miliar, itu karena memang dia udah layak dibayar seperti itu. Orang dibayar 1 triliun, itu karena memang dia sudah memantaskan diri untuk dibayar 1 triliun gitu. Jadi yang namanya materi itu, yang namanya komersil itu akan pantas ketika memang kita sudah memantaskan diri gitu. Tapi kalau memang kita tidak pernah memantaskan diri dan merasa sudah cukup belajar, ya kita akan tetap jadi seperti biasa-biasa saja, dikasih upah sesuai gaji saja gitu. Dikasih upah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi ketika kita terus mengimprove, ketika kita terus memperbaiki diri, itu akan beda hasilnya dibanding orang rata-rata gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin bertanya atau berkomunikasi, silakan rekan-rekan menghubungi atau bisa klik di Instagram Soofman Indonesia. Dan di sana udah ada survei bakat. Nah, itu untuk mengencourage bahwa rekan-rekan itu makhluk multiple intelligence, artinya punya 8 kecerdasan. Nah, dengan rekan-rekan mengikuti survei bakat, itu akan ketahuan spesifik bakat utamanya rekan-rekan itu ada di mana dan spesifik bakat pendukungnya ada di mana. Nah, supaya tingkat keberhasilannya tinggi atau rekan-rekan mudah untuk mencapai sebuah tujuan, fokuskan di bakat utamanya gitu. Nanti silakan menghubungi layanan bantuan kami di WhatsApp, itu akan kami proses. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya.